serangan kutu putih, apa istilahnya silit ya. Nah, waktu kita semprot dengan menggunakan pupuk organik cair itu, daya tahan pohon itu semakin kuat. Sudah pada yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Sahabat Duren, ketemu lagi dengan Duren-Duren. Nah, jadi sesuai dengan janji saya akan memposting hasil bagaimana aplikasi setelah dilakukan penyemprotan pupuk organik cair. Ya. Nah, sebenarnya di belakang saya ini, ya ini adalah beberapa pohon durian kita. Ya. Pohon durian kita ini memang kebanyakan musangking sama oci, ya, blackthorn. Nah, ini adalah beberapa pohon durian kita yang sudah kita aplikasikan pupuk organik cair. Ya, ini hasilnya ya. Tadi awalnya ini tidak sesegar ini ya. Daunnya ya, daun oci, daun MK seperti ini, dia lebih hijau segar ya. Hijaunya itu bukan hijau yang seperti chemical gitu, enggak. Jadi hijaunya itu hijau alami dia. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, hijaunya itu hijau-hijau yang segar dia. Ini ada MK, ada oci ya. Nah, ini kebanyakan MK sama oci nih. Inilah kondisi daripada pohon durian kita setelah kita aplikasikan pupuk organik cair. Ya. Nanti brand daripada pupuk organik cair itu saya tuliskan di description ya. Nah, ini seperti ini misalnya. Ini MK kita ya, ini dia udah bagus daunnya ya. Seger dia, seger ya. Jadi daun-daun yang setelah kita semprot pupuk organik cair itu dia lebih lebar dan warnanya itu hijau alami. Jadi aplikasinya yang kita lakukan adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan mengocor ya, dikocor batangnya, targetnya itu adalah ke batangnya. Jadi setinggi 1 meter dari permukaan tanah ini biasanya kita kocor ya, kita kocor hingga merembes ya, merembes ke bawah. Itu aplikasi yang pengocoran, dan juga kita aplikasikan juga penyemprotan ya. Biasanya penyemprotan selain kita lewat stomata ya, bagian bawah ini mulut daunnya, tapi kita juga menyemprot ke batang ya, batang-batang ataupun dahan-dahan ya, dahan utamanya, dahan sekundernya, tersiernya, itu kita semprot. Jadi dia menembus, katanya kan kalau menurut penjelasan dari produsen pupuk organik cair itu, dia menggunakan teknologi nano katanya. Jadi dengan teknologi nano itu kan ukuran partikelnya kecil. Jadi dia mudah untuk masuk ataupun memasuki jaringan-jaringan tanaman ya, dari atas maupun dari bawah. Jadi harapan kita dengan mengocor ya, dengan mengocor pupuk organik cair yang ukuran kecil tadi dengan teknologi nano itu katanya, ya dia bisa merembes hingga ke bawah, ke akarnya, dan yang disemprot lewat mulut daun dan juga batangnya. Ya, jadi kenapa kita memberikan ulangan-ulangan lagi terhadap pohon-pohon durian kita yang lain? Karena kita sudah melihat hasil daripada aplikasi penyemprotan dan juga pengocoran. Ini hasil-hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini awalnya tidak sesegar ini nih. Ya, ini setelah kita semprot, mereka mengalami kemajuan dalam hal kualitas dahan, kualitas daun ya, lebih hijau ya. Dan ini juga memang kita ada serangan kutu putih, apa istilahnya silit ya. Nah, waktu kita semprot dengan menggunakan pupuk organik cair itu, daya tahan pohon itu semakin kuat ya. Jadi kita aplikasikan yang hijau sama yang warna emas, yang gold ya. Yang hijau itu dia berupa serbuk, yang gold itu dia cairan. Itu kita campurkan ya. Kita campurkan ke cap sprayer ataupun solo, dan juga gembor. Jadi kalau gembor itu kita kocor di sini. Nah, inilah. Nah, ini misalnya nih. Ini kalau ngelihat pohonnya ini masih musangking ya, MK. Dia hijau, dia menghijau. Nih. Ini kondisinya. Ya, setelah kita aplikasikan ya. Jadi saya ingin menunjukkan ada hasil yang kita peroleh ya, hasil ke arah yang positif
apabila kita sudah mengaplikasikan pupuk yang organik cair tadi ya. Nah, ini contohnya kita juga lagi memprogram. Ini adalah bagian daripada program pembuahan kita. Jadi pohon ini dengan adanya tanda pita merah seperti ini ada blok C nomor 1316. Ini adalah bagian yang kita persiapkan untuk memasuki fase generatif ataupun pembuahan. Cuman karena kondisi di sekitar kebun kita ini masih tinggi intensitas hujannya, sehingga kita masih tunda. Ya, ini awal tahun 2025. Nanti begitu panas ya, dan trubus-trubus yang ada di sekitar kita ini sudah mulai tua daunnya, biasanya kita persiapkan untuk pupuk buah. Kita menggunakan MKP biasanya ya, dan beberapa pupuk organik cair lagi pemicu buah. Nah, ini kondisinya ya, ini kondisi kita. Dan ini ancak kita yang di blok C ya, di blok C, karena kita ancak ini ada 3 blok. Ada blok A, blok B, dan blok C. Blok masing-masing blok terdiri dari 2 ancak. Jadi blok A itu ada A1, ada A2, kemudian blok B itu ada B1 dan B2, kemudian ancak ataupun blok C itu ada C1 dan juga C2. Kondisinya. Ya, kondisi kita setelah kita aplikasikan pupuk organik cair yang hijau dengan yang emas, yang gold. Nih. Ya. Memang di sana sini masih ada beberapa tunggul kelapa sawit, tapi dia udah mengalami pembusukan, ya. Karena awalnya memang kita di sini adalah kebun kelapa sawit. Nah, seperti ini misalnya, hijau dia. Setelah kita aplikasikan dia hijau. Daunnya, kualitas daunnya itu lebih oke dia. Dan daya tahan daripada pohon itu kuat dia, ya. Nih, kelihatan. Dampak daripada penyemprotan dan pengocoran itu membuat pohon durian itu lebih sehat. Nah, ini juga nih, ini juga MK ya. Ini lebih hijau dia, lebih segar ya, daya tahan kuat. Kalau yang sana itu yang ukuran-ukuran kecil ya, ini masih ukuran yang kita persiapkan untuk pembuahan yang sebelah sini ya. Nih ada beberapa tanda yang sudah kita pasang. Nah, ini pita merah. Jadi kalau pita merah ini menunjukkan kita persiapkan untuk fase pembuahan ataupun generatif. Ini nomor 1404 ya, 1404 ini kita lagi program untuk fase generatif ataupun fase pembuahan. Nah, ini juga nih ya, ini. Nah, ini ya, ini kalau sahabat durian lihat beberapa tunggul ini untuk mempercepat pembusukan, pemusnahannya, kita memang cacah ini ya. Kita cacah, kita siapkan 1 orang BHL kita untuk menyacah biar cepat dia terurai ya. Selain itu memang ada yang cepat, ada yang lambat ya, tergantung kualitas ataupun kesehatan pohon durian awalnya ya. Ini seperti ini kita udah cacah untuk mempercepat pembusukan ya. Inilah kondisinya. Artinya saya mau menarik kesimpulan dengan adanya aplikasi pupuk organik cair yang kita lakukan di kebun durian Musangking Gunung Perak ini, hasilnya lebih baik, kualitas pohon lebih baik ya, daun, daya tahan ya, kondisi figur pohon itu lebih oke ya. Daya tahannya juga terhadap serangan-serangan serangga maupun jamur itu lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini setelah pengaplikasian 18 hari. Nah, ini adalah pengaplikasian 18 hari setelah penyemprotan ya. Jadi bulan Desember yang lalu di pertengahan, ini sekarang kita sudah memasuki Januari, awal Januari. Kondisinya seperti ini ya. Hasilnya positif. Oh, mengenai dosis saya memang menggunakan yang hijau sama yang emas saja, yang gold. Untuk yang gold, yang emas, 1 cap sprayer itu ya, 1 saset untuk yang emas tadi. Kemudian kita semprot. Itu biasanya kalau ukuran besar, pohon durian kita itu dapat 5 sampai 7 pohon untuk ukuran besar.
Nah, tapi untuk yang dikocor ke batang pohonnya itu, kita menggunakan yang hijau, pupuk organik yang berkemasan hijau. Jadi satu pohon itu saya aplikasikan 1 saset. Tapi dia menggunakan 1 gembor. Jadi gembor itu ada 10 liter. Kemudian saya masukkan 2 saset pupuk organik cair yang warna hijau. Nah, 1 gembor yang 10 liter, 2 saset saya kocor ke 2 pohon. Ya, artinya tetap 1 pohon itu 1 saset, tapi menggunakan air pencampurnya itu 5 liter. Jadi per pohon 5 liter 1 saset. Seperti itu. Inilah kondisinya sekarang pohon durian kita setelah kita aplikasikan pupuk organik cair. Ini kondisinya. Oke, sahabat durian, terima kasih udah menonton ya. Kalau ada ataupun apapun yang ingin didiskusikan terkait dengan durian di kebun durian Musangking Gunung Perak ataupun terkait hal lain yang berhubungan durian, kita bisa diskusi di kolom komen. Ya, sahabat-sahabat durian semuanya bisa menuliskan di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you. Bye-bye.